warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Hafid dengan NIM 24095-2024 dari kelompok 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yang berjudul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama kita akan bahas tentang diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali itu ialah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Nah, diagram blok ini dia mempunyai 4 bagian utama, yaitu ada garis sinyal, subsistem, summing point, dan branch. Garis sinyal ini untuk menggambarkan arah dari sinyal. GS atau subsistem ini yang itu biasa digunakan untuk menaruh sebuah fungsi. Berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri. Lalu ada summing point. Summing point ini digunakan untuk menjumlahkan dua titik sinyal atau lebih. Kalau branch itu untuk titik percabangan dua sinyal atau lebih. Ini ada contoh dari diagram blok sistem kendali. Tadi ada garis sinyal itu untuk menunjukkan arah dari sinyal. Ini. Lalu ada subsistem yang kita bisa letakkan fungsi di sini. Lalu ada branch point, ini untuk membentuk percabangan dua sinyal atau lebih. Lalu ini ada summing point yang digunakan untuk menjumlahkan dua sinyal atau lebih juga. Ini ada dua sinyal nih, atas dan bawah. Lalu ada hubungan dan modifikasi diagram blok. Di hubungan seri itu biasanya dikali ya, yang output sama yang input dengan tiap-tiap subsistemnya. Itu ya pembuktiannya. Ini X2 persamaan itu X1 kali G1. Yang X3 itu X2 kali G2. Ini kan dapat dua persamaan. Nanti substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Dapat nanti X3, dapat nanti outputnya atau X3 sama dengan X1 kali G1 kali G2. Sama aja kayak dikali kan. G2 kali G1 kali X1. Lalu lanjut di hubungan paralel. Hubungan paralel ini biasanya G1 dan G2 ini bisa dikurang atau ditambah. Itu tergantung di summing point ya. Coba kita lihat di contoh ini. X2 itu nilainya X1 kali G1. X3 itu X1 kali G2. Di sini summing pointnya kan yang satu tambah, yang satu kurang. Ini pasti nanti jadi pengurangan. Kalau tambah-tambah keduanya nanti baru ditambah. Nah, di sini kita lihat nanti X yang kedua kedua sinyal ini nanti dikurang. Jadi dapat nilainya itu X4 sama dengan X1 dikali G1 kurang G2. Ini kan di pengurangan dari subsistemnya aja, kali nanti dengan inputnya. Lanjut di pergeseran titik. Pergeseran titik ini bisa kita gunakan ketika menyederhanakan diagram blok. Nah, untuk cabang ini seperti gambar ini, untuk cabang dari awal ke setelah itu biasanya dibagi. Lalu untuk setelah ke sebelum itu dikali. Ini kan dari gambar ini. X1 sama dengan X1 kali G kali A. Ketika dipindahkan nanti D1 per G dibagi. Nah, ini dikali. Kayak dibuat lagi subsistem di bawahnya untuk subsistem di bawahnya. Itulah. Beda dengan summing point, beda dengan si branch tadi. Kalau summing point ketika dari awal dia pindahkan ke depan, itu dia dikali. Kalau yang dari depan ke belakang dia nanti baru dibagi gitu. Kayak kebalikan. Branch sama summing point itu kayak kebalikan lah untuk pemindahan atau penyederhanaan diagram bloknya. Lalu lanjut di pengertian sistem kendali lingkar terbuka. Maaf tadi ini ada dua rupanya. Nah, pengertian sistem kendali lingkar terbuka. Pengertian dari sistem kendali lingkar terbuka ini itu simpel aja. Sistem kendali yang tidak memiliki feedback. Nah, feedback ini sendiri adalah subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Nah, ini contoh dari lingkar terbuka. Jadi dia dari input langsung ke output. Fungsi alihnya itu langsung aja CS per RS sama dengan GS. Jadi keluaran dari sistem lingkar terbukanya itu CS sama dengan RS kali GS. Lanjut di ini ada lanjut tuh di lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup. Kan tadi di lingkar terbuka tuh dia tidak ada feedback. Nah, kalau ditutup dia ada feedback. Nah, feedback ini yang subsistem yang balik ke awal. Nah,
ini nih digunakan untuk mengoreksi sistem ketika ada perubahan di outputnya gitu. Perubahan gitulah. Jadi dari RS nanti dikurang dengan HS gitu. Ya nanti dapat nilai error ES nih. Dari error ini nanti kita bisa menentukan perilaku dari outputnya nanti gitu. Lanjut di pembuktian ya. Enggak pembuktian sih. Kayak lebih fungsi alihnya. Jadi dapat persamaannya itu ada 3, CS, ES, dan BS. Nanti bersubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Nanti menjadi ES sama dengan R kurang C kali H. Dapat persamaan 4. Nah, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Jadi nanti dapat C sama dengan R kurang C kali H kali G kali G, kali G. Nah, T CE sama dengan R kurang C kali H kali GS tadi itu distribusikan GS ya ke dalam R kurang CH tadi. Nanti dapat C sama dengan RG kurang C kali H kali G. Pindahkan C kali H kali G tadi itu ke ruas kiri. Yang ini nih nanti pindah ke ruas kiri. Nanti dapat persamaan jadi gini. C tambah C kali H kali G sama dengan R kali G. Nah, ini kita keluarkan nilai C ini keluar, nanti dapat nilainya itu. Jadi CS dikali dengan 1 tambah G kali H sama dengan R kali G. Nah, dari sini kita bisa pindahkan yang 1 tambah G H ini pindah ke kanan. Lalu yang R ini kita pindah ke kiri. Nanti dapat kita fungsi alihnya itu ialah C per R sama dengan G per 1 tambah G kali H. Nah, untuk output itu sendiri atau C ya sama dengan itu G per 1 tambah G kali H kali RS. Ini untuk perbandingannya. Untuk sistem kendali lingkar terbuka, itu kestabilan dan ketelitian itu kurang stabil dan kurang teliti. Namun ya lebih mudah dibuat. Untuk pembaliknya itu tak ada, pembuatannya itu lebih murah. Atau beda dengan sistem kendali lingkar tertutup, yaitu lebih stabil dan lebih teliti, tapi ya lebih susah dibuat. Pembaliknya itu ada dan biaya pembuatannya itu relatif mahal. Lanjut di konstanta penggali atau KP. Pengertian konstanta penggali. Nilai KP itu nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke subsistem. Ini ada diagram blok dari KP itu sendiri. Jadi dari sini nanti dapat fungsi alih sistem lingkar terbukanya itu. Ini tanpa hibrid kan, makanya lingkar terbuka. Dapat nanti C per R sama dengan K kali KP kali G. Ini untuk lingkar tertutupnya. Untuk lingkar tertutup, fungsi alihnya itu C per S sama dengan K kali KP kali GS per 1 tambah KP kali G dikali dengan H. Lanjut di bagian E, pengendali proporsional integral derivatif atau bisa disebut dengan pengendali PID. Pengertiannya pengendali yang ini digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Itu ada ini tipe-tipe pengendali PID. Yang pertama itu pengendali proporsional. Ini biasa digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan input. Nah, ini ada diagram bloknya. Nanti dari sini. Hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu. Didapat nilainya itu UT sama dengan KP kali ET. Dalam domain Laplace nanti ditulis U S per ES sama dengan KP. Lanjut untuk pengaruh pengendali P. Dalam kondisi KP diperkecil, respons sistem akan semakin lambat dan resistance akan semakin lama. Ketika KP dibesar, respons sistem akan semakin cepat dan resistance akan semakin singkat. Untuk KP terlalu besar, respons sistem menjadi semakin tidak stabil dan terjadi overshoot ataupun bisa juga terjadi osilasi terlihat jelas. Catatan, untuk nilai KP dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Ada pengendali integral.
Ini bisa digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Lalu ini ada diagram bloknya. Nilai error E diumpamkan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Nah, ini tadi karena ada kata-kata laju perubahan sinyal kontrol U. Nah, ini DU T per DT sama dengan KI kali ET. Nah, untuk mendapatkan persamaannya ini nanti kita integralkan keduanya. Integralkan keduanya. Nah, integralkan kedua ruas menjadi UT sama dengan KI kali dengan integral ET DT dari 0 ke T. Lalu dalam domain Laplace ditulis sebagai US U per E sama dengan KI per S. Nah, dalam kondisi sistem diberikan pengaruh pengendali I, yaitu ketika kondisi sistem diberi KI, respon sistem akan semakin lambat. Ketika sistem diberi KI, sinyal ES-nya sama dengan 0, outputnya tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Lalu ketika sistem diberi KI, sinyal ESN tidak sama dengan 0, output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. KI-nya sangat besar. Kalau KI-nya sangat besar, semakin cepat error hilang, tetapi osilasi juga meningkat. Lalu ada pengendali derivatif, itu digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, ini ada diagram bloknya. Sinyal untuk penjelasannya itu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E. Nih. Nah, tadi ada laju perubahan juga. Oke, nanti di sini dari sinyal error E itu buat kayak gini, DE per DT. Nah, dari persamaan ini kita bisa tulis dalam domain Laplace itu U per E sama dengan KD kali S. Nah, dalam kondisi sistem diberi KD, tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Lalu ketika sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu, outputnya itu tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Ketika KD ditingkatkan, stabilitas meningkat, overshootnya berkurang. Untuk catatan, kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Yang keempat itu ada pengendali proporsional integral. Itu biasa digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Nah, ini ada diagram bloknya. Tadi ini gabungan aja dari proporsional dan integral. Tadi kan persamaan dari proporsional kan KPET. Nah, untuk integral kan tadi ini harusnya kan ini KI kan. Tapi KI ini nanti dibuat jadi KP dikali dengan 1 per TI. Kayak jadi gini. Nah, ini gabungan aja, gabungan dari proporsional dan integral. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace nanti ditulis U per E sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP kali 1 tambah TI kali S per TI kali S. Untuk pengaruh pengendali PI, itu ketika sistem diberi pengendali PI, respon sistem menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai 0, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T, overshootnya tinggi. Catatan, ketika KI lebih besar daripada KP, untuk mencegah overshoot berlebih dan agar ES hilang. Lalu kelima itu ada pengendali proporsional derivatif. Yang tadi kan gabungan P sama I. Ini yang P sama D. Nah, untuk diagram bloknya itu ini. Untuk kegunaannya itu untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Persamaan ini kan yang proporsional tadi rumus ya. Ini dari derivatif tadi. Yang KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace ditulis U per E sama dengan KP dikali 1 tambah TDS.
Eh, Pengaruh pengendali PD itu ketika sistem diberi pengendali PD, pengaruhnya itu respon sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah, overshootnya rendah. Catatan, KP lebih besar dari KD untuk mempercepat respon sistem dan meredam overshoot. Keenam itu adalah PID. Nah, ini gabungan dari ketiga tadi, proporsional, integral, dan derivatif. Nah, ini diagram bloknya. Ini gabungan aja nih. Ini P, ini D. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI merupakan waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace ditulis U per E sama dengan KP 1 tambah dikali dengan 1 tambah TI kali S tambah TI kali TD kali S kuadrat per TIS. TI kali S. Pengaruh pengendali PID. Ketika sistem diberi pengendali PID, respon transisi menjadi lebih baik, ESS hilang, dan overshoot menjadi rendah. Nah, ini rangkuman dari pengaruh pengendali PID tadi, yang PID tadi, pada respon sistem. Nah, untuk proporsional, itu dia menentukan rise time, meningkatkan overshoot, memberikan perubahan kecil pada settling time, dan menurunkan atau bahkan mengurangi steady state error. Untuk integral itu dia menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Yang ketiga itu ada derivatif, dia nanti akan memberikan perubahan kecil pada rise time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan memberikan perubahan kecil pada steady state error. Ini ada parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada time constant. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Settling time atau TS ini adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Lalu ada delay time, itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu ada maximum overshoot atau MP. Ini adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Lalu ada time peak, itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, 6 parameter tadi kita bisa dapat dari grafik. TD tadi kan waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, kita lihat sini. Ketika dia mencapai 0,5 atau 50%, ini nanti ditandai sebagai TD atau waktu ketika pertama kali dia menyentuh 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu ada juga nih TR. TR tadi kan dia ketika waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem dari 0 ke 1%. Nih 0 ke 1%, dia waktunya tuh dalam TR. Lalu ada tip. Lalu ada ini TP, time peak, adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama. Ini puncak dari grafik. Waktunya tuh berapa ya? Ini disebut TP. Lalu TS itu sendiri tadi settling time atau waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Ini dia TS. Ini kan batas yang kita mau itu kan ketika kita terapkan PID itu kan ini antara 0,2 atau 0,5. Makanya waktu settling time ini kan tadi 5%, 2% atau 0,5 sekitar nilai akhir. Nah, kapan dia pertama kali menyentuh nilai ini? Itu nanti disebut sebagai TS. Lalu ada MP. MP tadi kan ini nih, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Ini dia. Itu aja untuk parameter tengah peralihan. Lalu ada mode penalaran atau tunning PID. Dia ada 3 mode tunning. Metode tunning itu ada metode trial dan error. Ini biasa digunakan oleh orang-orang. Itu
yaitu pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem. Kemudian dia menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Jadi ini kayak terapkan dulu, kalau ada yang salah baru diperbaiki gitu. Nah, ini metode trial dan error. Lalu yang kedua itu ada metode Ziegler-Nichols. Ini metode eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Lalu yang ketiga itu ada metode Cohen-Kohn, mirip dengan metode yang sebelumnya tapi memberikan waktu rise time yang lebih cepat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak salah dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.